Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Pada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik, ini adalah ajakan untuk kita, biarlah kita selalu bergantung pada Tuhan. Biarlah kita mempunyai satu misi di dalam kehidupan kita untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau melakukan di dalam kehidupan kita, walaupun ada suka dan duka, kita tetap bersyukur dan bersuka cita atas kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah dengan kehidupan kita yang banyak kelemahan dan kekurangan, kita mau bersyukur dan kita mau bergantung hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Guru yang Paling Bijaksana. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Adalah tujuan Allah agar orang miskin dan yang tidak terpelajar di dalam firman-Nya memiliki penuntun yang pasti di jalan kebenaran. Jika mereka tulus dan sangat ingin mengetahui kehendak Allah, mereka tidak akan ditinggalkan dalam kegelapan. Adalah hak istimewa setiap orang untuk memahami firman Tuhan bagi dirinya sendiri. Kebenaran agung yang diperlukan untuk keselamatan dibuat jelas seperti terang di siang hari, dan tidak ada yang perlu keliru dan tersesat kecuali mereka yang mengikuti penilaian mereka sendiri, gantinya kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas. Setiap ayat firman telah terbukti di masa lalu dan akan terbukti di masa depan, menjadi penyedap kehidupan bagi banyak jiwa. Tatkala pria dan wanita mencari dengan tekun, Alkitab membukakan harta kebenaran yang baru, yang adalah permata-permata yang cemerlang bagi pikiran. Ya, baik, sini dikatakan bahwa sebab firman itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, kita sudah tahu jelas bahwa firman itu kuat, firman itu hidup. Ya, hidup di dalam apa yang Tuhan sudah lakukan setiap harinya. Yaitu dia berikan di dalam kehidupan kita. Karena di sini juga dikatakan bahwa Tuhan punya tujuan. Ya, tujuan untuk apa, saudara-saudara? Ya, untuk mau menjadi penuntun bagi orang yang tidak terpelajar dan orang-orang miskin. Di zaman sekarang kita ini, ya seperti kita ini, ya kita juga mempunyai suatu harapan untuk Kristus dapat menuntun kehidupan kita. Jadi sini juga dikatakan kepada kita bahwa jika mereka tulus dan sangat ingin mengetahui kehendak Allah, mereka tidak akan ditinggalkan dalam kegelapan. Kristus mengetahui isi hati kita, setiap manusia yang ada di dunia ini. Dia tahu betul bagaimana kehidupan kita di masa depan nanti. Dan tadi juga dikatakan bahwa di masa yang lalu Tuhan ada, maka di masa depan Tuhan pasti ada. Jadi menjadi satu guru yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita masuk di dalam kegelapan, asalkan kita punya niat, asalkan kita mau untuk mengetahui kehendak Allah, mempelajari firman Tuhan itu. Bagaimana kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau menjadikan Tuhan sebagai penuntun kebenaran kita. Jadi sini juga dikatakan kebenaran, di sini juga dikatakan bahwa adalah hak istimewa setiap orang untuk memahami firman Tuhan bagi dirinya sendiri. Kebenaran agung yang diperlukan untuk keselamatan dibuat jelas seperti terang di siang hari, dan tidak ada yang perlu keliru dan tersesat kecuali mereka yang mengikuti penilaian mereka sendiri, gantinya kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas. Ya, baik, sini juga dikatakan dengan jelas bahwa ada hak istimewa setiap orang diperlukan untuk keselamatan, dibuat jelas seperti terang di siang hari. Kecuali kita mau mengikuti kehendak kita sendiri, penilaian kita sendiri, maka itu kita sudah tidak lagi berada di dalam konsep Kristus. Tetapi bagaimana kita mau tetap berada di dalam lingkaran Kristus,
maka kita mengikuti kehendak Tuhan. Dengan keinginan kita, dengan kemauan kita, dengan tulus kita mau mengetahui, kita mau mempelajari kebenaran Kristus itu. Jangan sekali-kali kita memakai hikmat kita sendiri. Jangan sekali-kali kita memakai kekuatan kita sendiri untuk menafsirkan segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita mau renungkan itu di dalam Tuhan. Bahwa betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mau menjadikan kita murid yang setia. Jadikan Tuhan guru kita. Jadikan Tuhan sebagai penuntun kita. Apapun yang kita alami di dunia ini, biarlah kita meminta hikmat daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah guru yang bijaksana. Dia dapat membantu, dia dapat mengetahui semua dibanding kehidupan kita atau hikmat kita sendiri. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa dan tidak ada yang perlu keliru dan tersesat kecuali mereka yang mengikuti penilaian mereka sendiri gantinya kehendak Allah. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa kita tidak boleh mengikuti keinginan atau penilaian kita sendiri, tapi biarlah Tuhanlah yang menilai kita dan kita hanya mau mengikuti dan melakukan dan praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Bukan saja mau mengikutinya, tapi menghidupkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi juga dikatakan kepada kita bahwa setiap ayat firman telah terbukti di masa lalu dan akan terbukti di masa depan, menjadi penyedap kehidupan bagi banyak jiwa. Artinya firman ini menjadi suatu firman yang hidup. Kenapa firman yang hidup? Karena dia mempunyai suatu makna dari Kristus. Mempunyai ilmu, mempunyai pengertian itu dari Kristus. Nah, kita belajar firman itu, maka kita memahami pengertian Kristus. Kita memahami maksud dan tujuan Kristus adalah untuk menuntun kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, sini dikatakan bahwa Alkitab membukakan harta kebenaran yang baru, yang adalah permata-permata yang cemerlang bagi pikiran. Ya, tidak ada yang lain selain kita mempelajari akan kitab suci. Alkitab memberikan kita hikmat yang baru, memberikan kita pengetahuan yang lebih dalam lagi untuk mengenal Kristus dan untuk mengenal kehidupan kita juga. Untuk kita selalu mau berubah, kita selalu mau dituntun oleh Tuhan, kita juga mau untuk suatu perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Minta kepada Tuhan untuk dia memberikan kita satu hikmat untuk kita dapat menyelidiki akan setiap firman ini, untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Jika orang tidak terpelajar, tidak mampu memahami Alkitab, maka misi Kristus di dunia ini tidak ada gunanya. Dan ini kembali lagi kepada kita, saudara-saudara, ataupun saya. Bagaimana saya memahami Kristus melalui Alkitab? Kalau saya tidak mempelajari itu, ya maka itulah Tuhan katakan kepada kita untuk apa dia datang ke dunia ini kalau kita tidak mau mempunyai niat dan hati untuk mempelajari dan memahami Alkitab. Perintah untuk menyelidiki kitab suci ditujukan Kristus bukan hanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi juga kepada kumpulan banyak orang biasa yang mengerumuni dia. Jika Alkitab tidak dapat dipahami oleh setiap golongan kelas manusia, entah mereka kaya atau miskin, apa perlunya perintah juru selamat untuk menyelidiki kitab suci itu? Apa manfaatnya menyelidiki sesuatu yang tidak pernah bisa dipahami? Apa konsekuensi dari perintah ini jika penyelidikan kitab suci tidak membantu menyingkirkan awan gelap kesalahan atau menuntun kepada pemahaman akan kehendak Allah yang dinyatakan? Ini perintah untuk menyelidiki kitab suci bukan hanya untuk ahli-ahli Taurat atau imam-imam atau orang-orang Farisi, tetapi juga kepada kumpulan orang yang biasa seperti kita ini, saudara-saudara, supaya kita juga memahami isi dari kitab suci itu. Dan di sini dikatakan kepada kita bahwa jika tidak dapat dipahami oleh setiap golongan kelas manusia, entah kaya atau miskin, apa perlunya perintah juru selamat untuk menyelidiki kitab suci itu? Ya, kembali lagi untuk kita selalu belajar memahami semua ini, arti apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui firman ini. Ya, kita harus pelajari itu setiap saat untuk kita dapat mengoreksi kembali kehidupan kita. Tapi ini juga diberikan kepada kita
orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan, orang yang kaya, orang yang miskin. Ini kembali lagi untuk kita selalu bersama-sama. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi bagaimana Kristus mau menyatukan kita dengan suatu misi yang begitu luar biasa, yaitu dia menjadi guru di dalam kehidupan kita dan menjadi penuntun di dalam hidup kita. Di sini juga dikatakan bahwa biarlah setiap orang yang telah diberkati dengan kemampuan nalar mengambil Alkitab dan menyelidiki setiap halaman-halamannya, agar mereka dapat memahami kehendak Allah bagi diri mereka sendiri. Dalam buku ini petunjuk ilahi diberikan kepada semua orang. Alkitab ditujukan kepada semua orang, kepada setiap kelas masyarakat, kepada mereka dari setiap lingkungan di setiap zaman. Setiap orang harus membaca Alkitab bagi dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta atau membacakannya. Bagimu, Alkitab adalah firman Tuhan untuk engkau. Dan Kristus telah membuat firman itu sebegitu jelas sehingga dalam membacanya tidak seorang pun perlu salah paham. Biarlah setiap penghuni rumah yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana, yang pernah dikenal dunia, dan di antara raja-raja, gubernur, dan negarawan tidak ada yang lebih besar dari dia. Sign of the Times, 11 Juli 1906. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah mempelajari Alkitab mengubah pikiran saya? Di sini tadi dikatakan kepada kita bahwa dalam buku ini petunjuk ilahi diberikan kepada semua orang, kepada mereka dari setiap lingkungan di setiap zaman. Inilah pelajaran yang diberikan kepada kita untuk kita dapat bertumbuh mempelajari akan nasihat dari Tuhan. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa biarlah setiap penghuni rumah yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana, yang pernah dikenal di dunia di antara raja-raja, gubernur, dan negarawan. Ya, tidak ada yang lebih besar dari Kristus. Walaupun di sini ada raja, ada gubernur, atau apapun itu, tapi yang lebih besar adalah Tuhan kita. Dia menjadikan kita, menuntun kita untuk mendapatkan hikmat yang lebih baik lagi. Bagaimana saya mempelajari Alkitab untuk mengubah pikiran saya? Ketika kita minta kepada Tuhan. Dengan kita mau mengikuti kehendak Tuhan, maka kita lepas keinginan daging kita. Biarkanlah Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita, dan kita pun harus menerima apa yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan adalah penuntun kita, Tuhan adalah guru yang paling bijaksana, dan firman itu hidup dan kuat di dalam kehidupan kita. Mari kita pelajari bersama-sama untuk kita bersama bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya baik pemirsa, ini adalah nasihat firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.